Ini adalah sesi perkongsian audiobook, bacaan buku-buku kanak-kanak hasil karangan Enid Blyton di bawah siri The Fine Authors ataupun dalam versi terjemahan ke bahasa Indonesia siri Pasukan Mau Tahu, dan bagi versi terjemahan ke bahasa Melayu siri 5 Penyiasat. Ini adalah buku pertama dalam siri The Fine Authors ataupun Pasukan Mau Tahu ataupun 5 Penyiasat tersebut, iaitu Misteri Pondok Terbakar. Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang ke-7 daripada 9 sesi keseluruhannya. Enid Blyton, Misteri Pondok Terbakar, ilustrasi oleh Mary Jernat. Judul asal bagi buku ini adalah The Fine Authors, The Mystery of the Burnt Cottage by Enid Blyton, first published in Great Britain December 9, 1943 by Mitrine and Company Limited, all rights reserved. Versi terjemahan ke bahasa Indonesia, Pasukan Mau Tahu, Misteri Pondok Terbakar, alih bahasa oleh Agus Setiadi, GM 30681.022, Hak Cipta Terjemahan Indonesia, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Jalan Palmerah Selatan 24-26, Jakarta 10270. Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1981, anggota IKAPI. Cetakan pertama Mei 1981, cetakan kedua Oktober 1981, cetakan ketiga Mei 1982, cetakan keempat Januari 1983, cetakan kelima Februari 1991. Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia Jakarta. Daftar isi: Bab 1 Kebakaran, Bab 2 Pasukan Mau Tahu dibentuk, Bab 3 Rapat Pertama, Bab 4 Petunjuk dan Pak Ayu Pergi, Bab 5 Fatty dan Larry Menyelidik, Bab 6 Bu Mins Mengoceh, Bab 7 Fatty dalam Kesulitan, Bab 8 Rencana Berikut, Bab 9 Surat dari Lily, Bab 10 Menyelidiki Horace Peaks, Bab 11 Gelandangan Muncul Lagi, Bab 12 Pak Smelly dan Soul Carrot, Bab 13 Berbicara dengan Lily, dan Bab 14 Lagi-lagi Pak Ayu Pergi. Bab 13 Berbicara dengan Lily. Larry dan Daisy bergegas mendatangi anak-anak yang lain. Sesampai di pondok peranginan, semua menatap ke sepatu yang ada di tangan Daisy dengan kagum. Wah, Daisy, hebat. Kau menemukan sepatu besul karet, kepunyaan orang yang membakar pondok? Tanya Fatty bersemangat. Ya, kurasa begitu, kata Daisy bangga. Tapi aku dan Larry kan pergi mendatangi Pak Smelly, seperti sudah direncanakan kemarin. Nah, ketika laki-laki tua itu sedang berbicara dengan Larry, aku menyelinap pergi. Aku memeriksa lemari dalam gang di mana disimpan sepatu serta barang-barang lain. Di antara sepatu-sepatu yang ada di situ, kutemukan sepasang yang besul karet. Aku hampir yakin pasti pola sol ini sama dengan yang nampak pada jejak sepatu yang kita temukan waktu itu. Anak-anak berkerumun memperhatikan. Kelihatannya memang inilah yang sepatu yang kita cari, kata Pip. Memang ini dia, kata Fatty.
Aku yakin kerana aku yang membuat gambar salinannya. Ku rasa bukan, kata Bats dengan tiba-tiba. Kotak-kotak di sela garis silang menyilang ini tidak sebesar yang digambar itu. Aku yakin bukan ini sepatunya. Kau ini kayak yang bisa membedakan saja. Tukas Pip meremehkan. Kurasa kita sudah berhasil menemukan sepatu yang dicari. Bisa kita buktikan dengan segera. Ambil gambarmu, Fatty. Fatty masuk ke pondok, lalu mengambil gambarnya dari belakang papan dinding yang terlepas. Anak-anak bergegas membuka lipatan kertas itu. Hati mereka berdebar keras. Begitu gambar terbentang di depan mereka, semua langsung menatap dengan cermat. Setelah itu memperhatikan sol sepatu Pak Smelly. Lama sekali mereka menatapnya. Kemudian terdengar desahan rasa kecewa. Ternyata Bats yang benar, kata Fatty. Kotak-kotak pada pola dalam gambar lebih besar dari yang di sol sepatu ini. Dan aku tahu gambarku persis sekali ukurannya. Kerana segala-galanya ku ukur dengan cermat. Aku paling jago dalam hal-hal kayak begitu. Aku belum pernah tutup mulut, tukas Larry. Ia selalu jengkel kalau Fatty sudah mulai lagi dengan omong besarnya. Tapi seperti kau katakan tadi, Bats ternyata benar. Hebat, Bats. Bats berseri-seri. Ternyata dia memang mencamkan atau mengecam. Seperti katanya sendiri, gambar itu baik-baik. Tapi walau merasa senang, ia juga ikut kecewa kerana ternyata Daisy tidak menemukan sepatu yang mereka cari. Sulit juga jadi orang yang mahu tahu ya, kata Bats. Yang kita ketahui sampai sekarang sedikit sekali gunanya. Atau malah membuat sulit. Pip, ceritakanlah pada Larry dan Daisy apa kata gelandangan tua tadi. Oh ya, kalian mesti mendengar cerita itu, kata Pip. Ia pun mulai menceritakan pengalaman mereka bertiga dengan gelandangan tadi. Nah, kan misteri kita sekarang bertambah rumit, katanya kemudian. Mengakhiri laporan. Gelandangan itu memang melihat Pix bersembunyi dalam semak. Tapi ia juga mendengarkannya berbisik-bisik di situ dengan orang lain. Mungkinkah orang itu Pak Smelly? Kau tadi bilang petang itu ia pergi berjalan-jalan. Dan kita tahu saat itu Pix juga meninggalkan rumah ibunya. Mungkin mereka berdua yang merencanakan pembakaran pondok itu. Mungkin saja, kata Larry sambil berfikir-fikir. Mestinya mereka saling mengenal. Dan mungkin hari itu mereka bertemu untuk membulatkan tekad membalas dendam pada Pak Hick untuk sikapnya terhadap mereka. Tapi bagaimana cara kita mencari ketegasan mengenainya? Mungkin ada baiknya jika Pak Smelly kita datangi sekali lagi, usul Daisy. Bagaimanapun sepatunya ini harus kita kembalikan ke tempat semula. Kita tidak bisa menahannya di sini. Hei, kalian ada yang melihat Pak Ayu pergi hari ini? Ternyata tidak ada. Dan mereka juga tidak ada yang kepingin bertemu dengan dia. Setelah itu anak-anak berunding apa yang harus dikerjakan selanjutnya. Saat itu segala-galanya terasa sulit dan membingungkan. Walau Bu Mins dan gelandangan tua sudah dicoret dari daftar para tersangka. Tapi anak-anak merasa mustahil bisa tahu apakah Pix atau Pak Smelly yang sebenarnya melakukan pembakaran pondok. Atau mungkin juga kedua-duanya. Kurasa ada baiknya jika kita mendatangi Lily, kata Fatty tiba-tiba. Mungkin dia bisa memberi keterangan pada kita tentang Horace Pix. Kan dia menulis surat pada pemuda itu untuk memperingatkannya. Jadi mungkin saja dia lebih banyak tahu dari yang kita sangka. Tapi petang itu Lily tidak ada di sana, kata Daisy. Waktu ia sedang bebas tugas. Dia sendiri yang mengatakannya. Betul, tapi kan mungkin ia kemudian kembali lalu bersembunyi dalam kebun, kata Fatty. Kelihatannya malam itu seolah-olah separuh dari seluruh penghuni desa bersembunyi dalam kebun, kata Larry. Gelandangan tua ada di situ. Dan kita menduga Pak Smelly juga. Kalau Pix, kita tahu ia memang di situ saat itu. Lalu kini kau katakan, mungkin Lily juga berada di tempat itu? Ya, aku tahu.
lucu sekali. Kalau dibayangkan bagaimana penuhnya kebun Pak Hik malam itu, kata Fatty sambil nyengir. Nah, bagaimana? Tidakkah sebaiknya Lily kita datangi? Aku sama sekali tak menaruh kecurigaan apa-apa padanya. Cuma mungkin ada baiknya kita periksa. Barangkali dia bisa menceritakan sesuatu yang berguna bagi kita. Ya, betul juga, kata Larry menyetujui. Saat itu terdengar dering loceng. Sialan. Kau dipanggil makan, Pip. Urusan terpaksa kita undurkan sampai siang nanti. Kita akan beramai-ramai mendatangi Lily. Kita membawa apa-apa lagi untuk kucing serta anak-anaknya. Hei, bagaimana dengan sepatu Pak Smelly? Kapan enaknya kita pulangkan? Nanti petang, kata Daisy. Kau saja yang melakukannya, Larry. Jika hari sudah gelap, barangkali saja pintu ke kebun masih belum terkunci sehingga kau bisa menyelinap ke dalam rumah dan mengembalikan sepatu ke tempat semula. Baiklah, kata Larry sambil bangkit. Nanti sehabis makan siang, kita berkumpul lagi. Ngomong-ngomong, bagaimana memarmu, Fatty? Baik-baik saja, kata Fatty dengan bangga. Sebentar, ku tunjukkan. Sekarang tidak ada waktu lagi, kata Larry. Nanti siang saja kulihat. Nah, sampai nanti. Satu di antaranya sudah kuning warnanya, kata Fatty menarik perhatian. Tapi percuma, kerana Larry dan Daisy sudah pergi. Sedang Pip dan Bets bergegas lari ke rumah. Mereka takut kena marah jika terlambat datang. Akhirnya, Fatty juga pergi bersama Buster. Diharapkannya mudah-mudahan saja kawan-kawannya nanti siang tidak lupa melihat bekas-bekas jatuhnya. Pukul 2:30 siang, anak-anak berkumpul kembali. Dalam perjalanan ke rumah Pip, Daisy mampir sebentar ke tukang ikan dan membeli beberapa ekor untuk si manis. Ikan-ikan itu baunya anyir sekali. Buster terus-menerus mengganggu Daisy, meminta agar bungkusan ikan dibukakan. Sayang, tidak ada yang bertanya pada Fatty tentang memarnya. Fatty merasa tersinggung karenanya. Ia duduk saja dengan tampang murung, sementara kawan-kawan sibuk merundingkan cara menanyai Lily. Beberapa saat kemudian, Bets secara kebetulan menoleh memandang Fatty. Ia agak heran melihat tampang si gemuk yang itu sedih. Ada apa, Fatty? Tanya Bets dengan prihatin. Kau sakit? Tidak, jawab Fatty. Cuma tubuhku agak pegal sedikit. Saat itu Daisy menoleh padanya. Gelaknya langsung tersembur. Aduh, kasihan si Fatty. Kita tidak mengagumi memar-memarnya seperti kita janjikan padanya tadi. Anak-anak semuanya tertawa. Kau ini kayak anak kecil saja, kata Larry. Sudahlah gendut, tunjukkanlah bekas-bekas jatuhmu itu supaya bisa kami kagumi semuanya. Ah, tak perlu, kata Fatty ketus. Yuk, kita berangkat saja sekarang. Kalau kita bicara terus di sini, nanti tahu-tahu sudah sore. Kita lihat memar-memarnya itu pada saat minum teh nanti, bisik Daisy pada Larry. Sekarang dia sedang merajuk. Mereka lantas berangkat mendatangi Lily. Semua merasa yakin kali ini mereka pasti tak akan ketahuan oleh Pak Hik. Soalnya belum lama berselang Pip melihat dia lewat naik mobil. Satu atau dua dari kita nanti harus mengajak Bu Mins mengobrol, kata Larry. Sedang sisanya berusaha mengajak Lily ke kebun. Lalu bicara dengan dia di situ. Setelah itu, kita lihat saja keadaan. Tetapi ternyata mereka tidak perlu repot-repot mengatur siasat. Bu Min saat itu sedang pergi. Yang ada di dapur cuma Lily sendiri. Gadis itu nampak senang melihat anak-anak datang bersama Buster. Mani serta anak-anaknya ku taruh dulu di gang. Lalu ku tutup pintu, katanya. Setelah itu anjing kalian boleh masuk. Aku senang pada anjing. Siapa namanya? Buster. Nama itu bagus, cocok untuk anjing. Buster, mau tulang?
Tak lama kemudian, Buster sudah sibuk mengunyah-ngunyah tulang sambil baring di lantai. Manny serta ketiga anaknya sudah diamankan. Lily mengambil sebatang coklat dari sebuah laci lalu membagi-bagikannya. Anak-anak senang pada gadis itu. Dia kelihatan jauh lebih gembira apabila tidak ada Bu Means yang kerjanya mengomeli terus. Suratmu sudah kami serahkan pada Horace Peaks, kata Larry. Kami berhasil menjumpainya. Ya, aku menerima balasannya hari ini, kata Lily. Tiba-tiba wajahnya nampak sedih. Pak Gun yang jahil itu mendatangi dia, lalu melontarkan kata-kata yang tidak enak padanya. Horace sekarang bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Apakah Pak Gun mendakwa bahawa dia yang membakar pondok? Tanya Daisy. Betul, kata Lily. Dan yang beranggapan begitu bukan cuma Pak Gun saja. Padahal itu sama sekali tidak benar. Dari mana kau tahu? Tanya Fatty. Pokoknya aku tahu. Tapi waktu itu kau kan tak ada di sini, desak Larry. Dan kerana tak ada di sini, kau tentunya mustahil bisa tahu siapa yang membakar atau tidak membakar pondok itu. Siapa tahu mungkin pelakunya memang Horace. Kalau aku ceritakan sesuatu, kalian janji ya, jangan cerita pada orang lain. Kata Lily dengan tiba-tiba. Janji? Katakan, demi kehormatanku, aku takkan bercerita pada siapa-siapa. Kelima anak itu mengulangi kata-katanya dengan bersungguh-sungguh. Barulah Lily kelihatannya lega. Nah, katanya kemudian, sekarang akan ku ceritakan apa sebabnya aku tahu bahawa bukan Horace yang membakar pondok itu. Aku tahu kerana aku berjanji bertemu dengan dia pukul 5 sore itu. Dan aku terus bersama dia sampai aku kembali kemari pukul 10, iaitu saat aku harus masuk. Anak-anak cuma bisa melongo saja. Ini benar-benar kabar yang tidak terduga-duga. Tapi kenapa tidak kau katakan saja pada orang-orang? Tanya Larry setelah beberapa saat. Kalau kau katakan, pasti takkan ada orang menuduh Horace. Air mata Lily menggenang. Ya, jawabnya. Ibuku berpendapat aku ini masih terlalu muda untuk menikah. Tapi Horace Peaks cinta padaku. Dan aku juga cinta padanya. Kata ayahku, aku akan dihajarnya habis-habisan jika ketahuan pergi bersama Horace. Lalu Bu Means, dia mengancam akan melaporkan pada ayahku jika ia melihat aku berbicara dengan Horace. Kerana itulah aku tidak berani nonton filem dengan dia. Bahkan bicara di dalam rumah pun tidak berani. Kasihan, kata Daisy. Jadi ketika kau dengar orang-orang bicara menuduhnya, kau lantas merasa gelisah dan menulis surat untuk memperingatkannya? Betul, jawab Lily. Kerana itulah, jika ku katakan bahawa malam itu aku ada bersama dia, maka aku akan dihukum ayahku. Dan mungkin pula Bu Means akan mengusirku sehingga aku akan kehilangan pekerjaan. Sedang Horace tidak bisa mengatakan bahawa saat itu dia sedang berkencan dengan aku kerana dia tahu itu akan membahayakan diriku. Ke mana kalian waktu itu? Tanya Fatty. Aku menyongsongnya naik sepeda ke Wilmer Green, kata Lily. Di sana kami bertemu di rumah kakaknya. Kami minum teh dan makan malam bersama-sama. Kami ceritakan pada kakaknya itu bahawa Horace hari itu diberhentikan dari pekerjaannya. Lalu kakaknya mengatakan suaminya akan memberinya pekerjaan untuk sementara sampai ia menemukan pekerjaan lain. Fatty menatap Lily dengan tajam. Betulkah ceritanya itu? Fatty teringat pada cerita gelandangan tua yang mengatakan bahawa ia melihat Horace Peaks di kebun Pak Hick malam itu. Kau tahu pasti Horace sama sekali tak datang ke sini malam itu? Tanya Fatty. Anak-anak yang lain mengerti apa sebabnya pertanyaan itu diajukan. Mereka juga masih ingat cerita gelandangan tua. Tidak, seru Lily. Kerana takutnya, suaranya melengking tinggi.
Tangannya meremas-remas sapu tangan, sementara matanya menatap anak-anak tanpa berkedip. Horace sama sekali tak ada di dekat-dekat sini. Percayalah, kami berjumpa di rumah kakaknya. Tanya saja pada kakaknya itu. Pasti dia akan bilang betul. Larry merasa yakin bahawa Lily sedang ketakutan serta tidak menceritakan keadaan sebenarnya. Larry memutuskan untuk bersikap terang-terangan. Lily, katanya bersungguh-sungguh, ada orang melihat Horace dalam kebun malam itu. Lily menatap Larry dengan mata terbelalak ketakutan. Tidak, serunya. Tidak mungkin ada yang bisa melihat dia. Mustahil. Tapi kenyataannya ada, kata Larry lirih. Lily masih menatapnya sambil membisu sesaat. Kemudian, gadis malang itu menangis. Siapa orang itu? Katanya tersedu-sedu. Bu Min serta kakaknya saat itu berada di dalam dapur. Pak Hik sedang pergi naik mobil dengan supir. Tak ada orang lain di sekitar sini waktu itu. Aku tahu pasti. Bagaimana kau bisa tahu? Jika kau tidak ada di sini, tanya Larry. Yah, jawab Lily sambil menelan tangis. Yah, ku katakan saja sebenarnya. Aku ada di sini. Jangan lupa, kalian tadi sudah berjanji tidak akan mengatakan pada siapa-siapa. Inilah yang sebenarnya terjadi waktu itu. Aku mula-mula pergi naik sepeda untuk menemui Horace. Ketika berjumpa, ia mengatakan bahawa barang-barangnya masih ada ketinggalan di sini. Ia ingin mengambilnya, tapi tidak berani memintanya pada Pak Hik. Lalu ku katakan padanya, Horace, kataku, Pak Hik saat ini sedang pergi. Kenapa tidak ikut saja ke sana untuk mengambil barang-barang itu sebelum Pak Hik kembali? Anak-anak mendengarkan sambil menahan nafas. Nah, kini mereka akan mengetahui kejadian sebenarnya. Sedang Lily melanjutkan ceritanya sambil memutar-mutar sapu tangan. Jadi setelah minum teh, kami lantas berangkat kemari. Sepeda kami tinggalkan di belakang pagar semak di sebelah sana. Tak ada orang melihat kami. Kami menyusul jalan di balik pagar sampai di kebun Pak Hik. Di situ kami bersembunyi dalam semak. Kami menunggu sebentar di situ untuk meyakinkan bahawa tak ada orang lain di sekitar tempat itu. Anak-anak mengangguk. Gelandangan tua itu mengatakan ia mendengar suara Pix berbisik-bisik dengan orang lain. Ternyata orang itu Lily. Dengan segera ku ketahui bahawa Bu Min sedang mengobrol dengan kakaknya yang datang bertamu, sambung Lily. Dan aku tahu, kalau keduanya mengobrol, bisa sampai berjam-jam. Ku katakan pada Horace, aku bisa mengambilkan barang-barangnya jika ia mahu. Tapi ia ingin mengambilnya sendiri. Jadi aku berjaga-jaga di luar. Sementara Horace menyelinap masuk ke rumah lewat sebuah jendela yang kebetulan terbuka. Diambilnya barang-barang miliknya lalu ia keluar lagi. Kami lantas pergi naik sepeda tanpa terlihat orang lain. Jadi Horace tidak menyelinap pergi ke pondok tempat kerja Pak Hik? Tanya Larry. Lily memandangnya dengan sikap tersinggung. Sama sekali tidak, tukas gadis itu. Pertama-tama, kalau ia berbuat begitu pasti kelihatan olehku. Lalu perginya tak lebih dari 3 minit. Dan yang paling penting, Horace ku takkan mau berbuat begitu. Yah, kalau begitu Horace harus dicoret, kata Larry mengucapkan fikiran anak-anak yang lain. Tidak mungkin dia yang melakukan. Aku merasa senang. Kau menceritakan segala hal ini pada kami, Lily. Tapi kalau begitu, siapa pelakunya? Tinggal Pak Smelly, kata Bats tanpa berfikir panjang. Dan kata-kata itu menimbulkan akibat yang tidak disangka-sangka. Lily terpekik, lalu menatap Bats dengan kaget. Bibirnya komat kamit, tidak ada suara yang keluar. Ada apa? Tanya Larry heran. Kenapa dia bilang begitu? Tanya Lily dengan suara nyaris berbisik. Dari mana dia tahu Pak Smelly ada di sini malam itu? Sekarang giliran anak-anak yang menatapnya dengan tercengang. Yah, kami tidak tahu pasti, jawab Larry kemudian. Kami cuma menduga-duga saja. Tapi apa sebabnya kau tercengang, Lily? Kau tahu apa-apa mengenainya? Kau kan tidak melihat Pak Smelly di situ.
katamu tak ada yang melihat dirimu bersama Horace. Betul, kata Lily. Tapi Horace melihat seseorang. Ketika ia masuk lewat jendela lalu naik ke tingkat atas untuk mengambil barang-barang miliknya. Saat itu dilihatnya seseorang menyelinap masuk lewat pintu kebun. Dan orang itu Pak Smelly. Astaga, kata Larry dan Pip serempak. Anak-anak saling berpandang-pandangan. Jadi, ternyata Pak Smelly tuh datang ke sini malam itu, kata Larry. Pantas ia begitu gugup ketika aku bertanya padanya apakah ia ada di dekat tempat Pak Hick pada malam kebakaran itu, kata Daisy. Dialah pelakunya, kata Bats dengan girang. Sekarang kita tahu pasti. Dialah pelakunya, orang tua jahat. Menurut pendapatmu, diakah yang membakar pondok? Katanya Fatty pada Lily. Gadis itu nampak kaget dan bingung. Entah, aku tidak tahu, jawab Lily. Menurut pendapatku, Pak Smelly itu seorang tua yang baik hati dan pendiam. Dia selalu ramah terhadapku. Tidak bisa kubayangkan ia melakukan kejahatan kayak begitu. Membakar pondok orang. Tapi satu hal ku ketahui dengan pasti. Bukan Horace yang melakukannya. Tidak, kelihatannya memang tidak mungkin Horace, kata Larry sependapat. Sekarang aku mengerti apa sebabnya selama ini kau tidak mahu mengatakan apa-apa, Lily. Rupanya kau takut. Yah, kami takkan menceritakan hal ini pada siapa-siapa. Tapi kelihatannya sekarang, kita harus lebih memusatkan perhatian pada Smelly. Pada Pak Smelly. Itu sudah jelas, sambut Fatty. Bab 14. Lagi-lagi Pak Ayo pergi. Selama beberapa saat, anak-anak masih berbicara terus dengan Lily. Tapi menjelang saat minum teh, mereka harus pergi. Gadis itu kelihatannya merasa lega kerana bisa mencurahkan isi hatinya pada orang lain. Ia mengantar mereka pergi sementara mereka sekali lagi mengulangi janji tidak akan membuka rahasia. Nah, sekarang mulai lancar, kata Pip puas sambil menggosok-gosokkan telapak tangannya. Benar-benar lancar. Kurasa Horace Pig sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini. Sama sekali tidak. Kurasa Pak Smelly lah pelakunya. Ingat saja bagaimana dia ketakutan ketika kau dan Daisy menanyakan padanya. Kemana dia waktu jalan-jalan petang itu? Kenapa ia harus takut jika tidak berbuat salah? Dan kita juga tahu ukuran sepatunya cocok. Walau pola solnya agak berlainan dengan yang ada di gambar, kata Daisy. Mungkin sepatunya yang cocok disembunyikannya kerana khawatir waktu itu ia meninggalkan jejak, tebak Fatty. Mungkin saja itu terfikir olehnya. Ya, mungkin juga, sambut Larry. Coba kita bisa menemukan setelan flanel kelabu yang sobek. Persoalan ini akan beres. Kita harus berusaha mencari sepatu itu, kata Daisy. Kurasa mungkin disimpan di suatu tempat dalam kamar kerjanya. Dia kan bilang, Bu Miguel tidak diizinkannya membereskan tempat itu. Jadi bisa saja sepatu itu diselipkannya ke dalam lemari atau di balik deretan buku di rak atau di tempat lain. Betul katamu itu, Daisy, kata Larry dengan gembira. Bagaimana jika aku malam ini menyelinap ke sana untuk mencari? Bolehkah sebenarnya kita memasuki rumah orang lain untuk mencari sepatu yang merupakan miliknya? Tanya Pip agak sangsi. Yah, kita kan tidak bisa minta izin terlebih dahulu, kata Larry. Jadi terpaksa dengan jalan menyelinap. Tapi kita tidak berbuat jahat untuk tujuan penyelidikan, siasatan. Ya, aku tahu. Tapi orang dewasa suka aneh, kata Pip lagi. Aku yakin kebanyakan dari mereka tidak senang apabila ada anak-anak berkeliaran dalam rumah mencari-cari sepatu. Aku tidak melihat jalan lain, kata Larry. Sungguh. Lagi pula kita kan harus mengembalikan sepatu yang diambil Daisy. Ya, betul juga, kata Pip sependapat. Itu memang perlu dilakukan. Pokoknya asal jangan sampai ketahuan.
Pasti tidak, kata Larry. Itu ibumu datang. Pip, cepat, bicara tentang soal lain. Ibu Pip bertanya kepada Fatty bagaimana keadaannya setelah kecelakaan terjatuh dari tumpukan jerami. Fatty berseri-seri mendengar pertanyaan itu. Habis, teman-teman sudah lupa lagi untuk menanyakan keadaan dirinya. Baik-baik saja, Bu. Terima kasih, jawabnya. Tapi memang bekas jatuh itu benar-benar luar biasa. Ada satu bentuknya kayak kepala anjing, mirip kepala Buster. Oh ya, kata Ibu Pip heran. Coba kulihat. Selama 5 minit berikutnya, Fatty benar-benar asyik. Ia sibuk memamerkan memar-memarnya satu demi satu. Terutama yang bentuknya seperti kepala anjing. Sebetulnya, sukar sekali mengenali bentuk itu. Apalagi untuk dikatakan mirip kepala anjing. Tapi Ibu Pip kelihatannya sangat tertarik. Anak-anak yang lain merengut. Aduh, orang dewasa kadang-kadang memang mengesalkan. Mereka sudah susah-susah berusaha untuk menghilangkan kebiasaan Fatty untuk membangga-banggakan diri. Nah, sekarang kerana sikap Ibu Pip, tingkah si gendut ini menjadi semakin nekat. Dalam waktu beberapa minit saja, Fatty sudah bercerita tentang segala bentuk memar yang pernah dialaminya. Yang bentuknya kayak loceng dan tentu tidak ketinggalan yang berbentuk ular. Aku paling gampang luka memar, kata Fatty. Besok, jika warna-warnanya sudah menguning, wah, hebat. Yuk, bisik Larry pada Pip. Aku sudah tidak kuat lagi. Fatty sudah tidak bisa direm lagi ocehannya. Keempat anak itu menyelinap pergi meninggalkan Fatty yang sedang asyik bercerita pada Ibu Pip. Kita melancong dengan sepeda yuk. Biar si gendut ngoceh sendiri, kata Pip jengkel. Kalau dia sudah begitu, aku tak tahan berada di dekatnya. Keempat anak itu melancong naik sepeda. Fatty kaget dan tersinggung ketika menyadari dia ditinggalkan sendiri dalam kebun. Ketika Ibu Pip sudah masuk lagi ke rumah. Ia tidak mengerti apa sebabnya anak-anak yang lain pergi. Selama 1 jam ia termenung-menung sendiri. Memikirkan jahatnya kawan-kawannya itu. Dan begitu mereka muncul lagi, ia langsung menyambut dengan omelan. Kalian jahat. Kenapa pergi diam-diam? Masa begitu, Pip? Kalau ada teman yang datang, kau jahat. Ya, menurut taksiran kami tadi, kau pasti memerlukan waktu 1 jam untuk membangga-banggakan diri pada Ibu Pip, kata Larry. Sudahlah, jangan cemberut terus, Fatty. Itulah lain kali jangan suka konyol. Pergi diam-diam, mengadakan penyelidikan tanpa mengajak aku, kata Fatty yang masih marah. Aku ini bukan anggota mau tahu ya. Apa yang kalian lakukan tadi? Mendatangi Horace Peaks atau Lily? Kalian jahat. Kami tidak mendatangi siapa-siapa, jawab Beth. Anak itu mulai merasa kasihan pada Fatty. Ia sendiri juga sering tidak diajak kerana umurnya dianggap masih terlalu muda. Kerana itu ia tahu tidak enaknya perasaan kalau ditinggal. Kami cuma jalan-jalan saja, naik sepeda. Tapi Fatty tetap tidak mahu dibujuk. Kali ini rupanya ia benar-benar tersinggung dan sakit hati. Aku tidak mahu lagi jadi anggota pasukan mau tahu, tukasnya. Kemarikan gambarku. Aku mahu pergi. Aku tahu kalian tidak mahu aku bergabung. Yuk, Buster. Sebenarnya tak ada yang menginginkan Fatty keluar dari perkumpulan mereka. Anak itu lumayan, jika sudah dikenal lebih baik. Daisy bergegas menyusulnya. Janganlah begitu konyol, katanya. Siapa bilang kami tidak mahu berteman denganmu? Kita perlu merundingkan tindakan malam ini. Mengenai sepatu Pak Smelly. Kita perlu mengetahui pendapatmu pula tentang hal itu. Aku hendak ikut ke rumah Pak Smelly dan berjaga-jaga di luar. Sementara Larry mencari sepatu yang menurut perasaan kita disembunyikan oleh Pak Smelly. Tapi Larry tidak mengizinkan aku ikut. Fatty berbalik menghampiri kawan-kawannya lagi. Tapi dari tampangnya nampak bahawa ia masih agak merajuk. Aku boleh ikut ya, Larry, ke rumah Pak Smelly, pinta Daisy. Bagaimana pendapatmu, Fatty? Tidakkah sebaiknya aku ikut supaya bisa mengawasi di luar?
Tidak, aku tidak setuju, kata Fatty. Menurut pendapatku, yang ikut dengan Larry harus anak laki-laki. Aku saja yang ikut. Larry, kau yang mencari sementara aku menjaga jangan sampai kau ketahuan. Tidak, aku yang ikut, bantah Pip dengan segera. Kau pasti tidak bisa menyelinap pergi tanpa ketahuan, kata Larry. Tapi kalau Fatty, dia bisa. Orang tuanya kelihatannya tidak begitu peduli. Baiklah Fatty, kau yang membantuku nanti. Kurasa lebih baik kita tunggu sampai sudah setengah 10. Lalu kita ke sana untuk melihat apakah Pak Smelly masih ada dalam kamar kerjanya. Sebelum dia tidur, percuma saja kita masuk. Dan mungkin dia tergolong orang yang kalau sudah sibuk, bisa bertahan sampai pukul 3 pagi. Kita lihat saja nanti. Yah, kalau begitu aku akan datang sekitar setengah 10, kata Fatty. Mana sepatunya? Dalam pondok peranginan? Biar aku saja yang membawa, kerana nanti ibumu bertanya dari mana kau peroleh sepatu itu. Kalau aku yang membawa, kan tidak kelihatan orang, kerana hari sudah gelap. Fatty sudah gembira lagi ketika tahu bahawa ia bisa ikut dalam sesuatu yang benar-benar mengasyikkan. Seketika itu juga ia sudah lupa lagi bahawa ia sebenarnya sakit hati, kerana sibuk membicarakan di mana harus bertemu dengan Larry. Aku nanti memanjat tembok pagar di ujung kebun rumahku, kata Larry. Sedang kau, Fatty, sebaiknya masuk lewat depan rumah Pak Smelly, terus ke belakang. Jumpai aku di sana, mengerti? Beres, jawab Fatty. Nanti aku akan bersembunyi kayak burung hantu untuk memberi tanda bahawa aku sudah datang. Kau bisa menirukan bunyi burung hantu? Bats tercengang. Ya, dengar saja, kata Fatty. Kedua tangannya ditelungkupkan membentuk bundaran. Sementara kedua jempolnya disejajarkan. Kedua ibu jarinya disejajarkan. Lalu ia meniup dengan pelan ke celah yang terdapat di sela kedua jempol itu. Seketika itu juga terdengar suara burung hantu, pelan dan sendu. Bagus sekali kedengarannya. Wah, kau pintar sekali, Fatty, kata Bats kagum. Fatty meniup sekali lagi, dan bunyi burung hantu berkumandang kembali dalam kebun. Kedengarannya sangat mirip. Benar-benar hebat, puji Bats. Fatty membuka mulut hendak mengatakan bahawa ia masih bisa menirukan bunyi binatang-binatang lain yang lebih hebat dari yang itu. Tapi dilihatnya Larry menatap dirinya. Lalu ia pun cepat-cepat menutup mulut kembali. Jadi soal itu beres, kata Larry. Kita nanti berjumpa pukul 9:30 di belakang rumah Pak Smelly. Begitu kau datang, tirukan suara burung hantu supaya aku tahu kau sudah ada. Mungkin aku akan bersembunyi dalam semak menunggu kedatanganmu. Malam itu anak-anak masuk ke tempat tidur dengan perasaan gelisah. Bahkan Larry pun masuk ke tempat tidur. Hanya Fatty saja yang tidak. Ibu Larry bisa datang untuk mengucapkan selamat tidur, sedang ibu Fatty tidak. Jadi Fatty merasa aman. Ia duduk dalam kamar tidurnya, masih berpakaian seperti siangnya. Ia membaca buku untuk melewatkan waktu. Pukul 9:10, ia memadamkan lampu kamar lalu menjengukkan kepala dengan hati-hati keluar. Di gang, tidak ada siapa-siapa. Dengan cepat, Fatty menyelinap keluar lalu menuruni tangga. Tak sampai setengah minit kemudian, ia sudah berada di jalan raya. Fatty berlari dengan sepatu Pak Smelly terselip di balik jas. Beberapa saat sebelum pukul 9:30, ia sudah tiba di depan rumah Pak Smelly. Fatty berhenti sebentar di luar pintu pagar. Rumah itu sudah gelap. Fatty mondar-mandir sebentar untuk meyakinkan bahawa tak ada yang melihatnya. Ia tidak melihat orang yang berdiri diam-diam dekat salah satu pohon besar yang berderet-deret di pinggir jalan. Fatty kembali ke depan rumah. Ia sudah membulatkan tekad untuk masuk saat itu. Tapi tiba-tiba pundaknya dipegang tangan yang kekar. Kasihan si Fatty. Ia terkejut setengah mati. Pekiknya ketakutan.
Sepatu Pak Smelly yang terselip di balik jas terjatuh ke jalan. Nah, suara itu kan ku kenal, fikir Fatty. Nah, cahaya senter disorotkan ke muka anak itu. Cahaya lampu suluh disorotkan ke muka anak itu. Disusul suara yang sekali lagi mengatakan, nah, kali ini dengan lebih nyaring. Itu suara Pak Ayo Pergi. Dialah yang tadi berdiri dekat pohon. Polisi desa itu heran ketika melihat seseorang datang, lalu mondar-mandir di depan rumah Pak Smelly. Kini ia bertambah heran ketika ternyata orang itu salah seorang anak yang sudah sering diusir olehnya. Pak Gun membungkuk, memungut sepatu yang terjatuh. Dipandangnya benda itu dengan heran. Apa ini? Tanyanya. Kelihatannya sepatu, kata Fatty. Lepaskan aku, anda tak berhak mencengkeram bahuku kayak begitu. Kau mahu apa dengan sepatu ini? Tanya Pak Gun dengan nada masih tetap heran. Mana yang sebelah lagi? Entah, aku tidak tahu, kata Fatty tanpa berbohong. Polisi desa itu menggoncang-goncangkan pundaknya. Jangan kurang ajar ya, bentaknya. Ia memutar sepatu yang di tangannya. Begitu melihat sol karet, pada dirinya langsung timbul fikiran sama seperti yang dialami Daisy ketika melihatnya untuk pertama kali. Pola sol itu sama dengan pola jejak sepatu yang di luar kebun Pak Hik. Pak Gun menatap sepatu itu sambil melongo. Kemudian disorotkannya senter lampu suluh ke muka Fatty tadi. Ke muka Fatty lagi. Di mana kau menemukannya? Tanya Pak Gun. Ini sepatu siapa? Orang lain yang menemukannya lalu diserahkan padaku. Jawab Fatty dengan sikap kaku. Kalau begitu, ku tahan untuk sementara, kata Pak Gun. Dan kau, ikut aku sebentar. Wah, itu sama sekali bertentangan dengan niat Fatty. Tiba-tiba ia merenggutkan pundak sehingga terlepas dari cengkeraman polisi desa. Lalu ia lari secepat-cepatnya, terus sampai ujung jalan, lalu membelok dan memasuki jalan di mana rumah Larry terletak. Fatty langsung masuk ke perkarangan menuju ke kebun belakang. Sesampai di situ ia memanjat tembok, lalu menjatuhkan diri ke seberangnya. Setelah itu ia menyelinap ke belakang rumah. Sesaat kemudian terdengar suara burung hantu. Sehingga bertemu lagi dalam sesi perkongsian audiobook buku Pasukan Mau Tahu Misteri Rumah Terbakar dalam sesi berikutnya. Terima kasih di atas kesediaan melapangkan masa untuk sama-sama mengikuti sesi perkongsian bacaan buku-buku hasil karangan Enid Blyton ini. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi-sesi selanjutnya, insya-Allah.